Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 31. Maka dia mendahului Xiao Buee menyambut lawan sehingga seandainya ia dapat menang dan mengatasi hal ini, tidak akan terjadi persoalan yang lebih hebat. Dia khawatir apabila Xiao Buee yang maju, tangan darah yang ampuh itu akan terlalu keras dan terjadi pembunuhan. Selain itu, andai kata rombongan ini berniat buruk, kalau sampai dia kalah, masih ada Xiao Buee yang jauh lebih lihai untuk menghadapi mereka. Pendeknya, biarpun pundaknya luka, dia hendak maju sebagai pengukur keadaan dan iktikat hati mereka ini. Jotosan tangan Koantek itu merupakan serangan yang cukup kuat dan cepat. Leng Bu mengenal juga serangan ini dan tahu bahwa lawannya adalah seorang ahli guakan yang memiliki tenaga kasar yang besar. Jurus itu adalah jurus Hek Hou Tusim, macan hitam menyambar jantung, sebuah pukulan ke arah dada kirinya dengan kepalan tangan diputar ke kanan kiri ketika lengan itu meluncur dari pinggang. Pukulan semacam ini dapat menghancurkan batu. Choa Leng Bu yang memiliki tingkat lebih tinggi daripada Koantek yang kasar itu, hanya dengan melangkah ke belakang saja sudah cukup untuk menghindarkan pukulan itu. Akan tetapi Koantek sudah menyambung serangannya dengan jurus serangan berikutnya, yaitu lengan kirinya meluncur ke depan berbareng dengan kaki kiri, memasukkan dua jari tangan kiri ke arah leher lawan. Itulah jurus Yanjin Cilou, Dewa menunjukkan jalan, sebuah totokan ke arah kerongkongan yang amat berbahaya dan merupakan serangan maut. Saking cepatnya dan kuatnya gerakan ini terdengar angin bercuitan. Kini Leng Bu tidak mau mundur lagi, bahkan melangkah maju memapaki serangan ini. Dengan gerakan ringan sekali dia miringkan tubuh sehingga tusukan jari tangan itu meleset lewat dekat lehernya, berbareng dengan itu Leng Bu menggerakkan telapak tangan kirinya mendorong dada lawan. Koantek terkejut sekali dan berusaha menangkis dengan lengan kanan, namun tenaga dorongan itu biarpun tertangkis, tetap saja membuat tubuhnya terjengkang ke belakang. Koantek cukup lihai biarpun tubuhnya terjengkang, dia masih mengangkat kakinya menendang ke arah bawah pusar. Kembali serangan yang dapat membawa maut. Leng Bu menjadi tak senang menyaksikan betapa lawannya berusaha untuk membunuhnya, cepat kakinya digeser dan ketika tendangan itu lewat, secepat kilat tangannya menyangga kaki itu dan sekali dia membentak dan mendorong tubuh Koantek terlempar ke belakang tanpa dapat dicegahnya lagi. Tubuhnya tentu akan terbanting keras kalau saja sebuah tangan yang kurus tidak cepat menyambar tengkuknya sehingga dia tidak jadi terbanting. Hebat, kata pemilik tangan kurus yang bukan lain adalah kakek sastrawan pembantu Kok Suyu Chen. Sementara itu, para tamu warung yang sebagian besar terdiri dari para pengungsi, berserabutan lari keluar dari warung. Sedangkan pemilik warung bersama para pelayannya telah bersembunyi di balik meja dan lemari dengan ketakutan. Sungguh mengagumkan sekali dan sepantasnya saya, Tiat Chiang Siu Chai Liebok berkenalan dan ingin mengetahui siapakah nama Eng Hiong yang perkasa? Si kakek sastrawan bertanya dengan muka tersenyum. Melihat sikap yang sopan ini, Choa Leng Bu merasa tidak enak dan dia cepat menjura. Namaku yang rendah adalah Choa Leng Bu dan harap saja Lo Cian Pui suka memaafkan kami dan membiarkan kami pergi karena sesungguhnya, saya dan keponakan saya tidak ingin bertanding dengan siapapun juga. Haha, bukan bertanding melainkan menguji kepandaian untuk bahan perkenalan, Choa Eng Hiong. Marilah kita main-main sebentar. Leng Bu yang maklum bahwa lawannya sekali ini tentu tidak boleh disamakan dengan Koantek yang kasar. Cepat menyapu dengan kakinya dan meja kursi di sekeliling tempat itu terlempar ke sudut, disambar hawa tendangan kakinya sehingga ruangan itu menjadi lega. Hal ini saja membuktikan betapa kuat tenaga sinkang kakek ini sehingga orang yang berjuluk Tiat Chiang Siu Chai kagum. Bagus sekali. Engkau benar-benar amat berharga untuk menjadi teman berlatih. Nah, sambutlah, Choa Eng Hiong. Setelah berkata demikian kakek sastrawan itu melangkah maju. Tangan kirinya menampar kepala dan tangan kanannya dalam detik berikutnya mencengkeram ke arah perut. Itulah jurus Paisan Tuhai, menolak gunung mengeduk laut, yang dilakukan dengan tenaga Lue Kang, tenaga dalam, cukup kuat. Leng Bu tidak tahu pukulan mana yang merupakan pukulan pancingan dan yang mana yang merupakan serangan sesungguhnya karena kedua tangan yang bergerak hampir berbareng itu memang dapat dipergunakan sesuka si penyerang, yang satu dipakai memancing, yang kedua baru merupakan pukulan sesungguhnya. Dia tidak mau terpancing, maka dia menggunakan kedua tangannya menangkis ke atas dan ke bawah. Plak! Du! Tiat Chiang Siu Chai terdesak mundur dua langkah,
sedangkan Leng Bu masih berada di tempatnya akan tetapi wajahnya berubah menyeringai karena pundaknya yang terluka tadi terasa nyeri. Jelas bahwa Sin Kangnya lebih kuat, akan tetapi selisihnya hanya sedikit dan luka di pundaknya membuat dia menderita. Namun dia tidak mau mundur, bahkan membalas menyerang dengan pengerahan tenaga Jit Goat Sin Kang. Terdengar angin menyambar dari kedua tangannya dan hawa di ruangan warung itu tiba-tiba menjadi panas seolah-olah ada sinar matahari sepenuhnya memasuki ruangan. Tia Chiang Siucai berseru kaget dan cepat ia menggunakan kedua tangannya melindungi tubuh, menangkis bertubi-tubi sehingga dua pasang tangan itu saking cepat gerakannya berubah menjadi banyak. Namun kakek sastawan itu terdesak mundur oleh hawa panas. Tiba-tiba Leng Bu yang ingin segera memperoleh kemenangan itu sudah mengubah gerakannya, ditujukan ke bawah, menyerang tubuh bagian bawah dan tiba-tiba hawa yang panas itu berubah sejuk. Kembali kakek sastrawan terkejut, dan biarpun dia berhasil menangkis serangan yang seperti hujan datangnya, namun perubahan itu membuat dia bingung dan terhuyung ke belakang. Hei! Bukankah itu Jituat Sin Kang? Tiba-tiba Pek Mao Sengjin berseru kaget dan kagum. Mendengar ini, Choa Leng Bu terkejut. Tak disangkanya kakek berambut putih itu mengenal Jit Goat Sin Kang yang selama ini tersembunyi dari dunia Kang Ou. Akan tetapi karena sudah terlanjur dikeluarkan, dia lalu menerjang maju dan mengerahkan tenaganya. Dari dorongan telapak tangan kanannya keluar hawa pukulan yang bercuitan ke arah tubuh Tia Chiang Siucai yang terhuyung. Siucai itu berusaha menahan dengan kedua tangannya, namun tetap saja dia terdorong dan roboh bergulingan. Leng Bu menghentikan serangannya, meloncat mundur dan menjura. Harap maafkan kekasaran saya. Tia Chiang Siucai meloncat bangun, matanya terbelalak. Luar biasa sekali. Saya mengaku kalah. Menyaksikan sikap ini, agak lega hati Choa Leng Bu, karena sikap kakek sastrawan itu menunjukkan sikap seorang Kang Ou yang baik, gagah perkasa, dan jujur, berani menerima kekalahan dengan hati tulus. Pek Mao Sengjin girang sekali. Biarpun belum dapat dikatakan luar biasa, petani tua bertelanjang kaki itu dapat dijadikan seorang pembantunya yang lumayan. Maka dia memberi tanda dengan mata kepada Panglima Dailuba yang tinggi besar, bermata lebar dan bermuka penuh brewok. Biarlah aku menguji kepandaianmu, Choa Ang Hiong, katanya dengan suaranya yang nyaring besar mengejutkan. Panglima ini adalah seorang bangsa Yuchen Tulen, bertenaga besar dan berkepandaian tinggi. Apalagi setelah dia menjadi pembantu utama Pek Mao Sengjin yang melatihnya dengan ilmu-ilmu silat tinggi, Panglima ini benar-benar merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Hal ini dapat diduga oleh Xiao Bue, maka dia berkata, Supek, biarkanlah saya yang maju karena Supek tentu lelah sekali. Akan tetapi Choa Leng Bu menggeleng kepala. Sebelum dia kalah, lebih baik gadis itu jangan turun tangan yang tentu akan menimbulkan persoalan yang lebih berat lagi. Sekali gadis itu turun tangan, dia tidak berani tanggung apakah lawan masih dapat keluar dari pertandingan dengan hidup-hidup. Pula, agaknya yang merupakan lawan terberat hanyalah kakek yang bernama Pek Mao Sengjin itu, maka biarlah kakek itu nanti bertanding melawan Xiao Bue. Tidak, aku masih belum kalah, jawabnya dan cepat ia maju sambil berkata. Sahabat, siapakah nama besarmu? Dailuba tertawa bergelak. Namaku sama sekali tidak terkenal, Choa Ang Hiong. Namaku adalah Tai Lubao, seorang kasar yang hanya mempelajari sedikit ilmu. Mana bisa dibandingkan dengan engkau yang memiliki Jit Goat Sin Kang? Harap kau suka mulai. Choa Leng Bu menggeleng kepala. Bukan kami yang menghendaki pertandingan ini, Tai Sichu. Engkau majulah. Lihat serangan. Gerakan Dailuba berbeda dengan gerakan Tia Chiang Siucai Liebok tadi. Gerakan orang tinggi besar ini lambat sekali ketika tangan kanannya yang dibuka itu menyerang dengan dorongan ke arah dada Leng Bu. Akan tetapi, Choa Leng Bu sebagai seorang yang sudah banyak mengalami pertandingan, tidak mau memandang rendah dan dugaannya ternyata tepat karena ketika ia menangkis pukulan itu, dia terdorong sampai 2 langkah, sedangkan lawannya terus melangkah maju dan mengirim dorongan lanjutan dengan tangan kiri. Ternyata si tinggi besar ini memiliki tenaga yang luar biasa kuatnya. Terpaksa Choa Leng Bu menangkis dengan pengerahan tenaga Jit Goat Sin Kang sehingga 2 tenaga raksasa bertemu dan keduanya tergoyang. Ketika Leng Bu hendak menarik kembali lengannya, dia kaget bukan main karena lengannya itu lekat pada lengan lawan, seolah-olah tersedot dan tak dapat dilepas lagi dan pada saat itu tangan kanan Dailuba telah datang lagi menampar ke arah kepalanya.
Tahulah dia bahwa lawannya ini telah melatih sinkangnya dengan tenaga menyedot dan menempel, maka dia cepat miringkan kepala dan mendahului dengan sodokan tangan kiri ke arah perut lawan. Plak! Lengannya yang tertempel itu terlepas. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa heran dan kagumnya hati Leng Bu ketika merasa betapa sodokannya ke perut yang mengenai sasaran dengan tepat tadi seolah-olah tidak terasa oleh lawan, bahkan jari tangannya terasa nyeri. Deluba menggerakkan kakinya yang panjang dan besar menyerang kaki lawan. Leng Bu cepat meloncat ke atas, akan tetapi angin yang menyambar dari kaki si tinggi besar membuat dia hampir terpelanting. Choa Leng Bu menjadi penasaran sekali, lalu dia menyerang dengan cepat, menggunakan jurus-jurus simpanan dan mengerahkan tenaga Jit Goat Sinkang. Namun, melihat betapa Deluba dapat menahan serangannya dengan gerakan lambat dan seenaknya, kedua lengan besar yang digerakkan lambat itu telah menciptakan hawa yang merupakan perisai sehingga semua pukulan Leng Bu menyeleweng, maka tahulah Leng Bu bahwa tingkat kepandaian lawannya ini masih jauh lebih tinggi daripada tingkatnya. Maka dia merasa terkejut dan khawatir, bukan takut kalah, melainkan takut kalau Xiao Bue sendiri tidak akan mampu menanggulangi mereka. Kalau sampai mereka kalah, tentu mereka terpaksa menerima undangan dan perkenalan mereka, padahal dia tahu bahwa Xiao Bue tidak menghendaki hal itu terjadi. Maka dia lalu mempercepat serangannya dan kini dia menggunakan Im Yang Sinkang. Sebetulnya Im Yang Sinkang masih kalah setingkat kalau dibandingkan dengan Jit Goat Sinkang yang merupakan latihan Sinkang dengan bantuan sinar sakti matahari dan bulan. Akan tetapi karena dalam latihan ini Leng Bu belum mencapai puncaknya sedangkan Im Yang Sinkang dia sudah mahir sekali, maka terpaksa dia menggunakan Sinkang yang baginya lebih kuat itu. Padahal, untuk menggunakan Sinkang ini mengandalkan seluruhnya dari tenaga dalamnya sendiri sedangkan pundaknya sudah terluka, maka hal ini merupakan bahaya baginya. Dia sekarang mempergunakannya dalam keinginannya untuk mencapai kemenangan. Ketika lawannya membalas serangannya dengan dorongan kedua telapak tangan, dengan pukulan semacam Tai Lek Sinkang yang amat kuat, dia menghadapinya dengan Im Yang Sinkang. Bres! Tubuh tinggi besar dari Deluba terlempar ke belakang dan terguling akan tetapi Leng Bu sendiri terjengkang dan dia mengeluh, pundaknya nyeri bukan main. Supek! Xiao Bue menghampiri, akan tetapi Leng Bu telah bangun kembali, wajahnya pucat menahan sakit dan dia memegangi pundaknya yang luka, sebelah lengannya menjadi lumpuh. Deluba juga bangkit berdiri, tampak darah dari ujung bibirnya dan dia menjura. Hebat sekali engkau, Cho Ang Hyong. Biarpun engkau terluka, engkau masih mampu menahan pukulanku. Hahaha, karena Cho Ang Hyong terluka, biarlah kita anggap pertandingan tadi berakhir dengan sama-sama dan mudah-mudahan menjadi jembatan perkenalan di antara kita, kata Pek Mao Sengjin. Tidak. Xiao Bue menjawab lantang. Kami tetap tidak berkeinginan untuk mengikat tali persahabatan. Kami hendak pergi dan siapa yang menghalangiku, berarti dia hendak memusuhiku. Dia lalu memegang tangan Supeknya dan berkata, marilah, Supek. Kita pergi dari sini dan jangan melayani mereka yang mabok kekerasan ini. Hahaha, nanti dulu, Nona. Kalau kalian tidak memiliki kepandaian yang lebih tinggi daripada kami, mengapa begini angkuh? Kami hanya ingin berkenalan, kalau engkau menolak berarti engkau menghina kami, kata Pek Mao Sengjin sambil menghadang di depan pintu keluar. Kalau engkau menganggap aku menghina, habis kau mau apa? Taijin, bocah ini lancang sekali. Biarlah hamba menundukkannya, kata Deluba yang tak dapat menahan kesabarannya lagi menyaksikan sikap Xiao Bue demikian berani terhadap orang pertama sesudah Raja Yu Chen. Dia sudah melompat maju menghadapi Xiao Bue. Darah ini maklum bahwa tanpa memperlihatkan kepandaian, mereka tidak akan mau mundur begitu saja, maka dia melepaskan tangan Leng Bu dan menghampiri Deluba. Kau kira aku takut kepadamu, bentaknya. Deluba tersenyum mengejek. Gadis ini hanyalah murid keponakan Leng Bu. Sedangkan Choa Leng Bu sendiri tidak mampu mengalahkannya, apalagi murid keponakannya yang hanya seorang darah muda. Nona, aku harus mengaku bahwa aku kagum sekali menyaksikan keberanianmu. Akan tetapi, engkau bukanlah lawan kami dan sesungguhnya aku sendiri merasa malu kalau harus bertanding melawan seorang bocah perempuan seperti Nona. Sedangkan Supekmu sendiri yang cukup lihai tidak mampu mengalahkan aku, bagaimana engkau berani menghadapi aku? Tidak perlu banyak cerewet. Kalau kau berani, majulah. Xiao Bue menantang. Deluba menjadi marah. Akan tetapi dia adalah seorang panglima besar, tentu saja dia dapat menahan diri dan tidak mau menuruti nafsu amarah.
Maka sambil tersenyum dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Seorang anak bandel seperti engkau ini tentu belum mau mengerti kalau belum mengenal kelihayanku. Nah, kau jagalah sentuhan ini." Sambil berkata demikian, Dailuba menampar pundak Xiao Bue dan hanya mempergunakan seperempat bagian tenaganya saja. Itu pun ia lakukan dengan hati-hati dan perlahan karena khawatir kalau tulang pundak nona ini akan remuk terkena tamparannya. Xiao Bue menjadi makin marah. Dia tentu saja tahu bahwa lawannya ini tidak sungguh-sungguh menyerangnya, dan hal ini selain dianggap sebagai sikap memandang rendah, juga merupakan penghinaan. Cepat sekali tangannya bergerak dan tahu-tahu Dailuba berteriak kaget ketika kedua pundak dan kedua lututnya telah kena ditotok oleh jari tangan dan ujung sepatu nona itu sehingga kedua pasang kaki tangannya menjadi lumpuh dan di saat selanjutnya, tubuhnya sudah dilemparkan oleh darah itu dengan menyambar lengannya. Tembok warung itu bobol kena bentur tubuhnya akan tetapi tubuh yang kuat itu tidak terluka dan begitu dia terbanting, totokan-totokan itu telah punah dan si tinggi besar telah meloncat bangun. Merah sekali mukanya dan matanya menjadi merah saking marah. Dia telah dihina di depan Koksu dan para rekannya. Keparat. Tak tahu orang mengalah, bentaknya sambil menubruk maju. Siapa minta kau mengalah? Keluarkan semua kepandaianmu. Xiao Bue tersenyum mengejek. Perasaan malu membuat Dailuba lupa diri dan memuncak kemarahannya. Belum pernah selamanya dia menerima penghinaan seperti itu, apalagi dilakukan oleh seorang gadis muda di depan Koksu. Dia adalah orang kepercayaan dan tangan kanan Koksu, dan semua panglima tunduk kepadanya. Mana mungkin dia menerima saja dipermainkan seorang gadis begitu saja? Maka begitu ia menubruk maju, dia memukul dengan pengerahan tenaga sekuatnya, tangan kiri menghantam ubun-ubun kepala dan tangan kanan menyodok ke arah pusar. Kedua tangannya melancarkan pukulan maut dan jarang ada lawan tangguh yang mampu menghindarkan diri dari serangan ini. Bahkan Koksu sendiri menjadi terkejut dan menyesal mengapa panglimanya itu hendak membunuh gadis yang demikian lihai, namun dia dapat mengerti akan kemarahan Dailuba dan memandang penuh perhatian. Mampuslah! Wush! Siut! Bentakan Dailuba disusul angin sambaran kedua tangannya. Hait! Ah! Pek Mao Senjin sendiri sampai terbelalak kagum menyaksikan gerakan Xiao Bue yang asing baginya. Kedua kaki darah itu bergerak dengan cepat dan aneh, indah sekali seolah-olah kedua kaki darah itu menjadi roda, bergeser ke sana-sini dengan lincah dan ringan, namun tepat sekali sehingga dua pukulan maut itu sama sekali tidak mengenai sasaran. Padahal dua pukulan itu sukar sekali dielakkan dan Koksu sendiri maklum bahwa jalan satu-satunya menghadapi dua pukulan maut itu hanya menangkis dengan pengerahan sinkang. Betapa mungkin gadis itu dapat mengelak tanpa meloncat pergi. Hanya mengegos ke sana-sini seolah-olah pukulan itu merupakan pukulan biasa yang dipandang rendah saja? Juga Panglima tinggi besar itu terkejut, namun rasa marah dan penasaran melampaui kekagetannya dan kemarahan membuat dia tidak mau melihat kenyataan, tidak menyadarkannya bahwa sesungguhnya dia menghadapi seorang lawan yang jauh lebih berbahaya daripada Choa Lengbu, bahkan lebih berbahaya daripada semua lawan yang pernah ia hadapi sebelumnya. Kemarahan dan penasaran membuat dia menerjang lagi dengan gerakan cepat dan lebih kuat, menggerakkan kedua tangannya menyerang bertubi-tubi dan setiap pukulan, tamparan, atau totokan dia tujukan ke arah bagian-bagian yang mematikan. Xiao Bue bukan tidak tahu akan hal ini. Dia maklum bahwa lawannya sengaja mengirim pukulan-pukulan maut karena kemarahannya, dan hal ini membuat dia ingin menaklukkan orang-orang itu dengan memperlihatkan kepandaiannya. Dia pun bukan seorang gadis bodoh yang hanya menuruti nafsu amarah. Dia mengenal Pek Mao Senjin sebagai seorang koksu negara Yuchen, dan sudah mendengar bahwa bangsa Yuchen pada waktu itu merupakan bangsa yang besar dan kuat. Dia dapat menduga bahwa orang tinggi besar ini tentu bukan orang sembarangan pula, melainkan seorang yang berkedudukan tinggi di kerajaan Yuchen. Mengingat bahwa mereka yang tadi berhadapan dengan Choa Lengbu bersikap gagah dan tidak bermaksud membunuh supeknya itu, maka kini dia pun hanya ingin mencari kemenangan dan segera pergi bersama supeknya melanjutkan perjalanan ke selatan, terutama sekali untuk menyusul suhengnya, Kam Han Ki. Kini melihat betapa lawannya menerjang dengan hebat, Xiao Bue terus menggunakan ilmu gerak langkah kilat yang ia pelajari dahulu dari kaum lengan buntung, mengelak ke sana-sini sehingga tubuhnya berkelebatan ke kanan-kiri menyelinap di antara pukulan-pukulan itu. Makin lama, Dailuba menjadi makin penasaran dan memukul makin cepat. Tidak mungkin ada orang hanya main mengelak saja dari hujan pukulannya,
Padahal baru sambaran angin pukulannya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan. Namun, pandang matanya sampai berkunang ketika lewat 30 jurus dia menyerang. Gadis itu hanya main elak saja dan tak sebuah pun dari pukulan-pukulannya dapat menyentuh ujung baju gadis itu, apalagi mengenai tubuhnya. Dan makin terheran-heran. Supet gadis ini tadi harus mengakui keunggulannya hanya dalam belasan jurus saja. Bagaimana kini gadis ini menghadapi serangan-serangannya sampai 30 jurus lebih tanpa membalas sama sekali, mempermainkannya seperti seorang dewasa mempermainkan anak kecil? Kalau tidak ingat bahwa di situ ada Koksu dan para rekannya yang menjadi penonton, tentu Panglima Tinggi Besar ini sudah mengeluarkan senjatanya. Akan tetapi hal itu tidak mungkin dia lakukan di bawah pengawasan Koksu dan para rekannya karena tentu hal itu akan membuat dia menjadi makin rendah dan malu. Maka kini ia hanya menggigit bibir dan melanjutkan serangan-serangannya dengan tenaga Sinkang Tailek Sinkang. Melihat pukulan-pukulan yang mengandung hawa Sinkang ini, Xiao Buee maklum bahwa sudah cukup dia memperlihatkan kepandaiannya. Dia meloncat mundur, memasang kuda-kuda dan sengaja menyambut pukulan kedua tangan lawannya tadi. Melihat ini, Choa Lengbu terkejut sekali. Dia tahu akan kehebatan ilmu silat murid keponakannya, akan tetapi menghadapi pukulan-pukulan orang yang bernama Tai Lu Bao begitu saja, benar-benar amat berbahaya karena tenaga Sinkang si tinggi besar itu amat kuat. Sebaliknya, Deluba girang sekali melihat gadis itu berani menerima pukulannya tanpa menggunakan langkah-langkah aneh untuk mengelak seperti tadi, maka dia mengerahkan seluruh tenaganya dalam dorongan kedua lengannya itu. Xiao Buee tidak berniat membunuh lawannya, akan tetapi kalau sampai dia tidak berani menerima pukulan Sinkang ini, tentu orang-orang itu menyangka takut. Oleh karena itu, dia tidak mengelak, bahkan kini dia mendorongkan kedua lengannya ke depan menyambut datangnya pukulan jarak jauh yang amat dahsyat ini. Diam-diam dia menggunakan Sinkang yang dilatihnya bersama Kam Han Ki dan Maya di Pulau Es, sehingga dari kedua tangannya menyambar hawa dingin sekali yang menyambut hawa pukulan Dailuba. Wush! Des! Mereka berdiri berhadapan dengan kedua tangan dilonjorkan, jarak antara kedua pasang tangan itu ada 2 kaki, akan tetapi mereka merasa seolah-olah telapak tangan mereka bertemu. Tubuh Dailuba bergoyang-goyang, kemudian menggigil kedinginan dan tiba-tiba Xiao Buee mencelat ke atas sambil menarik kedua lengannya dan tubuh Dailuba terbawa oleh dorongannya sendiri ketika dia mengerahkan seluruh tenaganya, jatuh menelungkup. Kalau Xiao Buee menghendaki, di saat itu tentu saja dia dapat memukul kepala lawannya dari atas, akan tetapi untuk membuktikan kemenangannya, dia hanya merenggut penutup kepala lawannya dan meloncat turun dengan ringan di belakang Dailuba. Panglima tinggi besar ini terengah-engah, tubuhnya masih terguncang dan menggigil, kemudian melompat bangun dan memutar tubuh, dengan mata terbelalak memandang Xiao Buee yang tersenyum sambil memegangi topi yang tadi berada di atas kepalanya. Terimalah kembali penutup kepalamu. Xiao Buee berkata sambil melontarkan benda terbuat dari kain itu ke arah Dailuba. Orang tinggi besar itu menyambar topi dengan tangannya, akan tetapi wush, benda itu seperti berubah menjadi burung terbang, mengelak dari sambarannya, melayang ke atas dan jatuh di atas kepalanya. Hebat! Ah, sungguh ajaib! Betapa mungkin kepandaian seorang murid keponakan jauh melampaui tingkat supeknya sendiri? Nona, aku kagum sekali dan marilah kita saling menguji kepandaian kita. Aku akan merasa gembira sekali berkenalan dengan Nona setelah kita saling mengenal kelihayan masing-masing. Koksu berkata dan tubuhnya sudah mencelat ke depan Xiao Buee. Biar akan menimbulkan geger, sekali ini dia akan memberi hajaran keras kepada orang yang telah pernah menawan dia bersama sucinya, Maya. Pikiran ini membuat Xiao Buee menjawab lantang. Pek Mao Sengjin, biarpun aku masih muda, sudah banyak aku mendengar namamu yang besar. Apa? Engkau sudah mengenal namaku? Jadi engkau tahu siapa aku ini? Kakek berambut putih itu bertanya, alisnya berkerut. Xiao Buee tersenyum mengejek sambil mengangguk. Alis putih itu makin berkerut. Celaka, pikir Pek Mao Sengjin. Kalau gadis ini sudah mengenalnya, berarti tahu bahwa dia adalah Koksu dari Uchen. Rahasia penyamaran dan perjalanannya telah terbuka. Gadis ini harus ditarik sebagai sekutunya, atau kalau tidak mau, harus dienyahkan sebagai musuh yang berbahaya. Namun, sikap kakek itu masih tenang saja dan dia bertanya. Nona, engkau sudah mengenalku. Sudah sepatutnya kalau aku mengetahui siapakah engkau yang semudah ini telah memiliki kepandaian amat tinggi.
Aku seorang perantau. Sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi, kalian memaksa kami untuk bertanding. Kami telah memenuhi permintaan kalian, hanya karena terpaksa, bukan sekali-kali untuk berkenalan. Nah, kita lanjutkan atau tidak? Hahaha, pantas saja engkau angkuh dan tinggi hati, karena memang engkau lihai sekali. Biarlah, kita main-main sebentar dengan taruhan bahwa kalau engkau kalah, biarpun engkau tidak mau menjadi sahabat kami, engkau harus memperkenalkan namamu kepadaku. Bagaimana? Aku tidak sudi berjanji apa-apa. Dengan pertandingan yang kau paksakan ini, kalau aku kalah, terserah kepadamu mau berbuat apa. Akan tetapi kalau engkau kalah dan tewas di tanganku, jangan menyalahkan aku. Aduh sombongnya. Baiklah, Nona. Sudah lama aku tidak ketemu lawan yang setanding. Melihat cara engkau mengalahkan pembantuku, ternyata engkau cukup berharga untuk menjadi kawanku. Bersiaplah engkau. Majulah. Xiao Bue sudah memasang kuda-kuda dengan kedua kaki tegak, agak terbuka dan kedua tangannya tergantung lemas di kedua samping tubuhnya, matanya tajam mengawasi lawan dan seluruh urat syaraf di tubuhnya siap menghadapi serangan yang bagaimanapun juga. Melihat cara persiapan dan kedudukan tubuh darah itu, kembali Pek Mao Sengjin kagum dan dia tidak berani memandang rendah. Darah ini tentu memiliki ilmu kepandaian yang tinggi sekali sehingga dapat bersikap seperti itu, tanpa memasang kuda-kuda teguh seperti yang biasa dilakukan ahli-ahli silat. Sambutlah, Nona. Pek Mao Sengjin mulai dengan serangan pertama. Tangan kirinya bergerak menyambar dari samping menuju ke arah leher Xiao Bue. Angin pukulan yang panas sekali menyambar, diikuti oleh lengan baju yang menampar muka, kemudian dalam detik berikutnya disusul pula oleh jari-jari tangan yang melakukan totokan-totokan ke arah 5 jalan darah di kedua pundak kanan kiri leher dan tenggorokan. Bukan main hebatnya serangan ini yang sekali gerak telah mengandung 5 serangan. Baru angin pukulan itu saja sudah amat berbahaya, tidak kalah bahayanya dengan tamparan ujung lengan baju atau totokan-totokan itu sendiri yang merupakan inti serangan. Namun Xiao Bue tidak menjadi gentar. Tanpa menggeser kaki, tubuh atasnya melirik ke belakang dan lengan kanannya yang kecil menangkap dengan berani. Plak! Bret! Pek Mao Sengjin meloncat ke belakang dengan mata terbelalak heran. Dia tidak mengenal gerak tangan Xiao Bue tadi yang amat cepat dan hal ini tidak aneh karena darah ini menggunakan ilmu gerak tangan kilat yang merupakan kepandaian khusus dari kaum kaki buntung. Dengan gerakan kilatnya, sambil menangkis serangan tadi, jarinya dapat digerakkan dengan pemutaran pergelangan tangan cepat sekali sehingga dari samping ia berhasil melubangi ujung dengan baju kakek berambut putih itu. Kau! Apakah engkau darah perkasa yang telah membunuh Panglima Dampit dari Kerajaan Sung? Xiao Bue terkejut dan kagum. Agaknya Kok Suyu Chen ini mempunyai banyak mata-mata yang telah menyelundup ke dalam gedung pembesar Xian Yang sehingga mengetahui pula peristiwa itu. Kalau betul demikian, mengapa? Tanyanya dengan tenang. Nona yang perkasa. Kita sepaham dan sehaluan. Marilah engkau bekerja sama dengan kami menghadapi bangsa Manchu yang biadab dan kerajaan Sung yang sudah hampir roboh. Pek Mao Sengjin, aku tidak mau mencampuri urusan negara dan perang. Kalau kau tidak ingin melanjutkan pertandingan gila ini, biarkan aku dan Supat pergi. Engkau keras kepala. Apa kau kira akan mampu menandingi Pek Mao Sengjin? Jaga serangan. Kini kakek itu mengeluarkan seruan keras dan nyaring sekali, seruan yang dikeluarkan dengan tenaga kaikang sehingga melengking tinggi dan mengejutkan semua orang, bahkan para pembantunya hampir tidak kuat bertahan kalau tidak cepat mengerahkan tenaga sinkang untuk melawan lengking itu. Pemilik warung dan para pelayannya yang masih bersembunyi, seketika roboh pingsan. Namun Xiao Bue tetap tenang dan melihat kini kakek itu menerjangnya dengan dahsyat. Ia cepat mengelak dengan gerakan kakinya yang lincah sambil balas memukul dari samping dengan pengerahan sinkang yang mengandung tenaga imkang kuat sekali. Pek Mao Sengjin menangkis. Duh! Keduanya terlempar ke belakang, akan tetapi kalau Xiao Bue tidak merasakan sesuatu, hanya terpental saking kuatnya lawan, adalah Pek Mao Sengjin menggoyang tubuhnya mengusir hawa dingin yang menyusup ke tulang-tulangnya. Pada saat itu terdengar seruan nyaring. Tahan! Di antara sahabat sendiri tidak boleh bertanding. Tampak bayangan berkelebat dan Suma Hoat telah berdiri di tempat itu, memandang kepada Koksu dan Xiao Bue, kemudian cepat menjura kepada Pek Mao Sengjin sambil berkata. Sengjin, dia adalah Choa Leng Bu, suhengku sendiri.
Harap jangan melanjutkan perkelahian. Pek Mao Sengjin tertawa bergelak. Hahaha, kau salah sangka, Suma Sicu. Kami bukan berkelahi, melainkan saling menguji kepandaian dan nona ini benar-benar luar biasa lihainya. Kiranya masih suhengmu sendiri Choa Sicu ini, dan nona ini, apakah dia juga murid keponakanmu? Murid keponakan. Saya tidak mengenalnya, biarpun kami pernah saling berjumpa. Sementara itu Xiao Bui terheran-heran melihat pemuda tampan yang pernah menolongnya lari dari Xianyang. Jadi pemuda yang lihai dan mahir ilmu Jit Goat Sin Kang itu adalah Sute dari Choa Lengbu? Dia mengerutkan alisnya dan makin tidak mengerti ketika mendengar pemuda itu disebut Suma Sicu oleh Pek Mao Sengjin. Pemuda itu bernama keluarga Suma. Apa artinya ini? Ketika dia menoleh kepada Choa Lengbu, kakek ini menarik napas panjang dan berkata, Sute, sesungguhnya tidak ada perkelahian dan biarkan kami berdua pergi lebih dulu. Kalau engkau mengenal mereka ini, harap jelaskan bahwa kami bukanlah orang yang suka terlibat dalam urusan negara. Sampai jumpa, Sute. Choa Lengbu lalu mengajak Xiao Bui pergi dari situ dan sekali ini rombongan Pek Mao Sengjin tidak mencegah mereka. Setelah keluar dari dusun itu, Xiao Bui tidak dapat menahan hatinya. Supek, pemuda itu adalah orang yang menolongku keluar dari Xianyang. Benarkah dia itu sutemu? Memang begitulah. Tadinya Suhu Butek Lojin hanya mempunyai 3 orang murid, yaitu Toa Suheng Lie Soanhu yang menjadi ketua lembah memimpin orang-orang penderita kusta, kedua aku sendiri, dan ketiga adalah Sute Outeng. Akan tetapi belum lama ini, Suhu mengangkat seorang murid baru yang biarpun paling muda, namun memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Dia adalah Suma Sute tadi yang sebelum menerima ilmu Jit Goat Sin Kang dan lain-lain dari Suhu, telah memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi daripada kami bertiga. Sungguh tidak kuduga bahwa dia mengenal rombongan Pek Mao Sengjin tadi, betapapun juga, kedatangannya menghentikan bahaya yang mengancam kita. Sekarang aku ingin sekali tahu, bagaimana engkau mengenal Pek Mao Sengjin dan siapakah dia sebenarnya? Dia itu bukan lain adalah Koksu negara Yuchen. Ai! Wajah Choa Lengbu berubah pucat. Pantas saja dia lihai bukan main. Dan Suma Sute agaknya mengenal baik mereka itu. Apa artinya ini? Xiao Bui menarik napas panjang. Agaknya aku dapat menduga apa artinya, Supek. Koksu negara Yuchen itu tentu melakukan penyelidikan dan mencari bantuan orang-orang pandai, mengingat akan pesatnya gerakan kerajaan itu menyerbu ke selatan. Tadi dia mengajak aku membantunya ketika mendengar bahwa aku menewaskan Panglima Sung, tentu dia mengira aku memusuhi Sung dan Manchu. Dan melihat sikap sutemu tadi, aku tidak akan meragukan kalau dia termasuk di antara orang-orang gagah yang kena terbujuk untuk bersekutu dengannya. Choa Lengbu mengangguk-angguk. Agaknya begitulah. Aku bertemu dengan dia di Xianyang dan akulah yang minta dia mencarimu dan memberitahu bahwa aku menanti di pintu gerbang selatan. Aku tidak mencampuri urusan pribadinya, namun aku sebagai suhengnya berhak untuk mengingatkannya bahwa tidaklah baik membantu bangsa asing memerangi bangsa sendiri. Xiao Bui teringat akan sucinya, Maya. Mengapa sucinya itu juga membantu pasukan Manchu? Maka dia lalu berkata, dalam keadaan negara kacau seperti ini, memang banyak orang merasa serba salah, Supek. Kerajaan Sung makin merosot pamornya, banyak pembesar yang buruk dan jahat. Timbullah kerajaan bangsa Yuchen dan bangsa Manchu, membuat banyak orang menjadi ragu-ragu dan timbul harapan baru untuk melihat munculnya kerajaan baru yang akan dapat mengamankan negara dan memakmurkan kehidupan rakyat. Betapapun juga, tentu saja aku tidak setuju kalau orang mengharapkan kemakmuran dari penjajahan bangsa asing. Cocok, Huli Hiap. Demikian pula pendapatku, maka kalau aku bertemu dengan dia, akan kuperingatkan dia. Supek, siapakah nama sutemu itu? Aku mendengar tadi disebut Suma Sicu oleh Koksu Yuchen. Memang dia Shisuma, namanya Hoat. Suma Hoat. Xiao Bui mengerutkan alisnya, mengingat-ingat karena dia seperti pernah mendengar nama itu. Apakah engkau sudah mengenal namanya pula? Xiao Bui mengangguk. Nama itu tidak asing bagiku. Akan tetapi aku lupa lagi. Dia benar-benar tidak ingat lagi. Akan tetapi dia menduga bahwa tentu pemuda tampan itu masih ada hubungan dengan Panglima Sumakiat, musuh besar yang telah menjadi biang keladi tewasnya ayahnya dan Menteri Kam Leong.
Ketika hal ini terjadi, dia masih terlalu muda dan memang dia tidak pernah memperhatikan atau mendengar keadaan keluarga Sumakiat sehingga dia tidak tahu bahwa pemuda berusia 30 tahun yang telah menolongnya itu bukan lain adalah putra tunggal musuh besarnya itu. Mereka melanjutkan perjalanan dan bermalam di sebuah kota kecil. Kita menanti Sute di sini. Aku ingin sekali mendengar apakah betul dia menjadi kaki tangan kerajaan Yuchen. Xiao Bue mengangguk setuju. Dia pun ingin sekali menyelidiki, apakah hubungan Sute dari supeknya itu, yang mengingat akan kedudukannya terhitung masih susyoknya, paman gurunya, sendiri, dengan musuh besarnya, Sumakiat. Sementara itu, setelah menyadarkan pemilik warung dan mengganti semua kerusakan dengan hadiah banyak, rombongan Pek Mao Sengjin mengajak Suma Hoat keluar dari dusun karena mereka tidak mau menarik perhatian penduduk yang sudah panik dengan adanya pertandingan di dalam warung tadi. Di dalam hutan di luar dusun itu, mereka bercakap-cakap. Memang benarlah dugaan Xiao Bue, Suma Hoat telah menjadi kaki tangan Koksu dari Yuchen. Seperti telah kita ketahui, pemuda yang merasa amat menyesal dan berduka karena dia telah membuat lumpuh ketua Xiao Limpai yang tidak mau melawannya, kemudian makin menyesal karena dia telah menghina kedua orang bibinya sendiri, yaitu Kam Siang Hui dan Kam Siang Kui. Bersama Im Yang Sengcu menyerbu markas besar Hoat Bok Lama di pegunungan Heng Toansan di lembah sungai Cinsa. Dia melihat kedua orang wanita itu tewas dan dia bertemu dengan Butek Lojin yang kemudian mengajaknya membunuh Hoat Bok Lama dan kaki tangannya, kemudian mengangkatnya sebagai murid. Hati Dewa Pemetik Bunga ini penuh dengan penyesalan akan semua perbuatannya yang lalu, penyesalan yang timbul setelah dia membuat lumpuh kedua kaki ketua Xiao Limpai, yaitu Qian Ti Ho Siang. Penyesalan ini membuat dia mengasingkan diri dan tekun berlatih ilmu silat yang ia peroleh dari Butek Lojin yang hanya beberapa bulan saja mengajarkan ilmu-ilmu silat dan Jit Goat Sinkang kepadanya, kemudian kakek aneh itu pergi lagi meninggalkannya. Dengan tekun sekali Suma Hoat menggembleng diri dengan ilmu-ilmu itu sambil berusaha melupakan kesenangannya, yaitu bermain asmara dengan wanita-wanita cantik yang membuatnya dijuluki Jai Huasian. Gurunya menceritakan kepadanya bahwa dia mempunyai 3 orang suheng yang tinggal di tebing lembah kaum Kusta. Ketika dia mengunjungi mereka ke sana, dia hanya bertemu dengan Choa Lengbu, suhengnya yang kedua, dan dia enggan menjumpai Toa suhengnya dan Sem suhengnya ketika mendengar dari Ji suheng ini bahwa mereka itu menjadi ketua dari kaum liar dan kaum penderita kusta. Apalagi karena ia mendapat kenyataan bahwa biarpun disebut Ji suheng, kepandaian Choa Lengbu tidaklah lebih tinggi daripadanya. Setelah meninggalkan Ji suhengnya, Suma Hoat lalu teringat kepada ayahnya. Benar bahwa dia telah disakiti hatinya, telah diusir tanpa salah, karena bukankah permainan asmara dengan Bu Ci Goat adalah karena rayuan ibu tirinya itu? Betapapun juga, dia adalah anak tunggal, dia harus menghadap ayahnya yang sudah tua. Dia harus membantu ayahnya setelah kini dia memiliki ilmu kepandaian tinggi. Teringat akan ayahnya, Suma Hoat merasa dirinya makin berdosa dan semua ini adalah gara-gara wanita. Gara-gara Ciok Kim Hua. Kalau dia tidak patah hati karena Ciok Kim Hua membunuh diri, tentu dia tidak sampai bentrok dan diusir ayahnya sehingga kemudian dia membalas dendamnya kepada para wanita dan menjadi seorang pemerkosa dengan julukan Jai Huasian. Bahkan kemudian membuat dia melakukan hal yang amat keji, yaitu membuat ketua Xiao Limpai yang sakti dan berbudi mulia itu menjadi cacat, lumpuh kedua kakinya. Dia harus menebus semua dosanya itu, dengan jalan berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada negara, dan berbakti kepada kemanusiaan. Dengan pikiran inilah Suma Hoat mencari ayahnya, menahan nafsu berahinya yang kadang-kadang bergejolak setiap ia melihat wanita cantik, dan akhirnya dia berhasil bertemu dengan ayahnya, Sumakiat di kota raja. Akan tetapi, biarpun dia girang sekali mendapat sambutan gembira dari ayahnya dan ibu tirinya, Bu Ci Goat, di dalam hatinya dia terkejut karena ayahnya segera memberitahu bahwa ayahnya diam-diam telah membuat persekutuan dengan kerajaan Yuchen, dan membuat persiapan untuk membantu kerajaan Yuchen dari dalam untuk menjatuhkan pemerintah lama. Biarpun di dalam hatinya terasa panas dan tidak setuju, namun dia tidak mau mengecewakan ayahnya dan akhirnya dia menjalankan tugas yang diperintahkan ayahnya untuk menemui Pek Mao Sengjin, Koksu negara Yuchen yang sedang melakukan penyelidikan tentang gerakan tentara Manchu. Dengan membawa surat ayahnya, Suma Hoat berhasil bertemu dengan Pek Mao Sengjin kemudian dia malah menerima tugas penyelundupan ke dalam kota Xianyang untuk menghubungi kaki tangan Pek Mao Sengjin dan menyelidiki keadaan pasukan Manchu yang menduduki kota itu.
Telah ada kata sepakat antara Sumakiat dan Pek Mao Sengjin untuk membiarkan pasukan-pasukan Sung berperang melawan pasukan-pasukan Manchu sehingga kedua pihak itu akhirnya menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh pasukan Yu Chen. Demikianlah, ketika ia menyelundup ke Xianyang, Suma Hoat bertemu dengan Jisuhengnya, Choa Lengbu, dan ia disuruh membantu dan memberitahukan jalan keluar kepada Nona yang menjadi murid keponakan Jisuhengnya. Suma Hoat berhasil membantu Xiao Bue dan begitu bertemu dengan darah itu, jantung Suma Hoat berdebar keras, sekaligus dia tertarik seperti sebatang jarum tertarik oleh besi sembrani. Ketangkasan dan kelihayan gadis itu, kecantikannya, bentuk tubuhnya, suaranya, segala-galanya membuat jantung Suma Hoat seperti akan dicopot. Dia telah banyak berjumpa dengan wanita cantik, telah banyak mempermainkan wanita, namun belum pernah dia mengalami getaran jantung seperti ketika bertemu dengan Xiao Bue, padahal baru dia lihat sebentar saja di malam itu, di antara sinar obor. Seolah-olah dia bertemu dengan Chio Kim Hua, bahkan lebih lagi karena dalam pandang matanya, Xiao Bue jauh melampaui daya tarik Kim Hua. Dia telah jatuh cinta, bukan cinta berahi seperti kalau dia bertemu wanita-wanita cantik yang dipermainkan dan diperkosanya, melainkan cinta kasih yang membuat dia ingin selamanya berdampingan dan hidup berdua dengan gadis itu, menghentikan semua petualangan asmaranya. Di dalam hutan kecil, Pek Mao Sengjin dan kaki tangannya berunding. Biarkan pasukan Manchu yang kuat itu menyerbu terus ke selatan, antara lain Pek Mao Sengjin berkata. Setelah pasukan-pasukan Manchu jauh meninggalkan induknya, dan tentara Sung mengalami pukulan hebat, baru kita mengerahkan bala bantuan untuk memotong jalan, menghancurkan tentara Manchu dan menyerbu terus ke kota Raja Sung Selatan. Suma Sichu, gadis tadi memiliki ilmu kepandaian yang hebat sekali. Sungguh aku merasa heran sekali mengapa murid keponakanmu dapat memiliki ilmu kepandaian yang demikian hebat. Siapakah dia sebenarnya? Saya sendiri belum mengenalnya, Sengjin, jawab Suma Hoat sejujurnya. Jisuheng hanya mengatakan bahwa gadis itu adalah anak angkat dari Sem Suheng karena itulah maka menyebut Jisuheng sebagai supeknya. Kalau saja dia dapat kita tarik menjadi pembantu, akan menguntungkan sekali. Suma Sichu, dapatkah kau membujuknya untuk berpihak kepada kita? Akan saya coba, Sengjin. Baik, kalau begitu harap kau suka menyusulnya. Biarkan dia memilih, langsung membantuku atau membantu ayahmu. Dengan tenaga-tenaga lihai seperti dia, perjuangan kita akan makin berhasil. Kami akan kembali dan mempersiapkan pasukan untuk memberi pukulan-pukulan terakhir setelah Manchu dan Sung berhantam sendiri di selatan. Mereka berpisah dan Suma Hoat cepat pergi mengejar Jisuhengnya dan gadis jelita yang telah memikat hatinya. Mendengar betapa darah itu dipuji-puji Pek Mao Sengjin, dia menjadi makin tertarik. Benar-benar seorang darah pilihan, pikirnya. Dahulu, dia tergila-gila kepada Chio Kim Hua, seorang gadis lemah. Sekarang darah yang datang bersama Jisuhengnya itu, selain memiliki daya tarik lebih hebat daripada Chio Kim Hua juga memiliki ilmu kepandaian tinggi. Pantas menjadi kawan hidupnya. Untuk mendapatkan gadis seperti itu sebagai istrinya, dia siap meninggalkan cara hidupnya yang lalu, yang penuh petualangan dan dosa. Demikianlah, dapat dibayangkan betapa girang hati Suma Hoat ketika dia bertemu dengan Choa Lengbu dan Hu Xiao Bue yang memang menantinya di kota kecil itu. Kedua orang itu sedang makan pagi di sebuah warung ketika Suma Hoat datang. Ah, Jisuheng. Untung sekali aku dapat menyusul kalian di sini, katanya sambil menatap wajah Xiao Bue dengan jantung berdebar. Bukan main. Pagi ini gadis itu tampak makin cantik mempesonakan. Biarpun mulut Suma Hoat mengeluarkan kata-kata gembira seperti itu, namun dia berdiri terpesona memandang Xiao Bue, seolah-olah kedua kakinya tidak kuat menaiki anak tangga rumah makan itu. Menyaksikan sikap pemuda itu, Xiao Bue mengerutkan alisnya dan tiba-tiba kedua pipinya menjadi merah. Pandang mata pemuda itu dengan jelasnya memancarkan isi hatinya kepadanya. Xiao Bue tidak mampu melawan pandang mata seperti itu lebih lama lagi dan ia menunduk. Sedangkan Choa Lengbu yang melihat sikap sutenya ini lalu menegur. Sute, mari duduklah. Kenapa berdiri saja di situ? Suma Hoat sadar, kedua pipinya menjadi merah, jantungnya berdenyut aneh dan ia merasa heran sekali. Dia yang sudah bermain cinta dengan banyak gadis cantik dari segala golongan, kenapa sekarang sama sekali tidak berdaya menghadapi gadis ini? Ia lalu menaiki anak tangga, dan duduk di atas bangku berhadapan dengan Xiao Bue, di sebelah kiri Suhengnya. Jisuheng, aku mendengar bahwa kau terluka pundakmu.
Bagaimana lukamu? Apakah sudah sembuh? Hanya luka daging, tidak berbahaya, Sute. Suheng, nona ini adalah yang kau suruh aku bantu di Xian yang tempo hari. Siapakah dia? Harap Suheng memperkenalkan. Xiao Bue mengangkat muka dan kini dia menatap wajah orang muda itu penuh perhatian. Wajah yang tampan, pikirnya, dan sikap yang gagah sekali. Dia sudah hampir lupa lagi bagaimana wajah Panglima Sumakiat, akan tetapi dia mendengar bahwa Panglima tua itu pun dahulunya seorang yang tampan. Orang muda di depannya ini memiliki sikap yang gagah perkasa, agaknya tidak patut menjadi seorang jahat, akan tetapi pandang matanya begitu tajam, seolah-olah pandang mata itu menjenguk ke dalam hatinya, bahkan seolah-olah pandang mata itu menelanjanginya. Diam-diam Xiao Bue bergidik. Laki-laki yang jantan dan berbahaya sekali. Kalau saja cinta kasih di hatinya tidak sebulatnya tertuju kepada Suhengnya, pria di depannya ini memiliki daya tarik luar biasa dan tidak anehlah kalau dia tertarik. Mendengar ucapan Sutenya, Choa Lengbu tertawa. Ah, aku sampai lupa memperkenalkan. Sute, Hulihiap ini adalah puteri angkat dari mendiang Ou Sute, jadi masih terhitung murid keponakanmu sendiri. Hulihiap, ini adalah Suma Sute, masih susiokmu sendiri. Xiao Bue bangkit berdiri dan memberi hormat. Susiok, katanya perlahan dan sederhana. Suma Hoat cepat bangkit berdiri dan membalas penghormatan darah itu sambil berkata. Nona. Harap jangan menyebut Susiok kepadaku. Kepandaian Nona begitu tinggi, kalau menyebut Susiok kepadaku hanya membuat aku menjadi malu saja. Nona, namaku adalah Sumahoat dan kuharap Nona tidak menyebut Susiok. Sebut saja tuaku karena kita telah menjadi sahabat, bukan? Ucapan dan sikap Sumahoat demikian ramah dan wajar, sama sekali tidak memperlihatkan sikap kurang ajar sehingga Xiao Bue tersenyum. Senyum yang membuat Sumahoat hampir terjengkang saking kagum dan girangnya. Baiklah, Sumatuako. Mereka duduk kembali dan Lengbu cepat memberi isyarat kepada pelayan untuk menambah hidangan dan minuman. Nona, engkau Shihu akan tetapi belum memperkenalkan diri. Sambil tersenyum memandang orang muda yang polos itu, Xiao Bue menjawab. Namaku Hu Xiao Bue. Berkata demikian, ia memandang tajam untuk melihat apakah orang muda Shisuma itu mengenal namanya. Kalau dia keluarga Sumakiat, tentu akan mengenal bahwa dia adalah putri mendiang Panglima Huteksan. Akan tetapi tidak tampak perubahan sesuatu pada wajah yang tampan itu dan memang sesungguhnya Sumahoat tidak mengenal nama ini. Peristiwa yang menimpa Huteksan dan Menteri Kam Leong terjadi ketika dia sudah meninggalkan kota raja. Sambil makan minum mereka bercakap-cakap. Beberapa kali Sumahoat memancing untuk mengetahui keadaan Hu Xiao Bue, namun gadis itu seolah-olah hendak menyembunyikan keadaannya. Nona, kepandaianmu begitu hebat. Siapakah sebetulnya gurumu? Akhirnya dia bertanya secara langsung. Aku sendiri tidak tahu dan tidak dapat memberitahu tentang itu, Sumatuako. Aku hanya belajar sedikit-sedikit di sana-sini, dan mula-mula aku belajar di bawah bimbingan Suheng dan Suciku sendiri. Xiao Bue tetap saja mengelak. Ah, kalau begitu, Suheng dan Sucimu tentu sakti bukan main. Bolehkah aku mengenal mereka? Maaf, tuako. Suheng dan Suci merahasiakan diri mereka sehingga aku tidak boleh menyebut nama mereka. Harap kau suka memaklumi watak orang-orang aneh seperti mereka itu. Sumahoat kecewa akan tetapi dia mengangguk. Heran sekali gadis ini sikapnya penuh rahasia. Akan tetapi biarpun kecewa, dia tidak merasa menyesal. Padahal biasanya dia merasa paling benci kalau menghadapi gadis yang angkuh. Aku mengerti, Nona, dan maafkan kelancanganku bertanya tadi. Bukan maksudku untuk mengetahui rahasia orang lain, akan tetapi aku kagum sekali kepadamu, maka timbul keinginanku untuk mengenalmu lebih baik dengan mengetahui riwayatmu. Maafkan aku. Tidak apa, tuako, akulah yang minta maaf. Kata Xiao Bue, tidak enak juga hatinya menyaksikan sikap yang amat ramah, sopan dan baik dari orang muda itu. Sute, sekarang aku ingin sekali bertanya kepadamu. Sesungguhnya karena hal inilah maka aku menantimu di sini. Bagaimana engkau dapat mengenal Koksu Negara Yuchen dan rombongannya? Pertanyaan yang tiba-tiba datangnya ini mengejutkan hati Sumahoat. Tak disangkanya bahwa Suhengnya tahu akan hal itu. Suhengnya sudah lama mengasingkan diri, tak mungkin mengenal Pek Mao Sengjin sebagai koksu kerajaan Yuchen. Tak salah lagi,
Tentulah Hu Xiaobue yang mengenal kakek berambut putih itu, maka dia menjadi makin kagum dan heran. Dara ini selain berilmu tinggi, juga agaknya berpemandangan luas dan berpengalaman dalam dunia Kang Ou. Jadi Su Heng sudah mengenal Kok Su Yuchen? Terus terang saja, Su Heng. Aku bekerja sama dengan kerajaan Yuchen dan bersekutu dengan Pek Mao Sengjin. Diam-diam Choa Leng Bu kagum akan ketepatan pandangan Xiaobue. Dia melirik gadis itu yang bersikap tidak mengacuhkan, kemudian berkata, Sute, aku tidak bermaksud untuk mencampuri urusan pribadimu, akan tetapi selagi negara dalam keadaan terancam mengadakan persekutuan dengan bangsa lain, bukanlah hal itu dipantang oleh orang-orang gagah. Suma Hoa tersenyum. Untuk memberi pandangan tentang perjuangan bangsa, harus lebih dulu mengetahui keadaan sesungguhnya. Su Heng melihat sendiri betapa kerajaan terancam oleh pasukan-pasukan Manchu yang kuat sekali. Biarpun semua orang gagah membantu kerajaan Sung, kiranya kerajaan itu takkan dapat dipertahankan lagi. Jalan satu-satunya yang tepat adalah mengharapkan bantuan bala tentara Yuchen dengan maksud menghadapi Manchu, bukanlah hal itu demi keselamatan negara kita? Diam-diam Xiaobue dapat mengerti kebenaran ini, dan Choa Leng Bu hanya menarik napas panjang. Aku tidak tahu tentang politik negara, Sute, hanya kuharap Sute tidak akan menyimpang daripada garis yang dilalui orang-orang gagah. Jangan sampai kelak dikenal sebagai seorang pengkhianat bangsa. Tidak mungkin, Su Heng. Sampai mati pun aku tidak sudi menjadi pengkhianat. Kalau sekarang aku berbaik dengan Koksu negara Yuchen, hal itu semata-mata untuk menarik pihak Yuchen menolong kerajaan Sung yang terancam oleh pihak Manchu. Keterangan ini memuaskan hati Leng Bu dan kesempatan ini dipergunakan oleh Suma Hoat untuk mengajak mereka mencontoh sikapnya. Kuharap Su Heng dan Nona Hu dapat melihat kenyataan itu dan marilah kalian ikut bersamaku membantu kerajaan dengan bekerja sama dengan Kok Su Yuchen. Dengan jalan ini kita akan dapat menyelamatkan negara dari ancaman Manchu. Aku tidak mempunyai hasrat untuk melibatkan diri dengan perang, Sute, jawab Leng Bu dengan suara dingin. Dan bagaimana dengan pendapatmu, Nona? Aku juga tidak suka mencampuri urusan negara, aku benci akan perang. Dan selain itu, aku mempunyai urusan pribadi yang lebih penting. Biarlah kita mengambil jalan kita masing-masing, Sumatwako. Supek, marilah kita melanjutkan perjalanan ke selatan. Xiaobue ingin sekali segera dapat bertemu dengan Kam Han Ki dan Leng Bu yang maklum akan hal hati Dara itu berkata. Sebaiknya besok pagi-pagi saja kita berangkat. Kota Siantan merupakan benteng kuat dan menjadi pertahanan pasukan Sung, kurasa kesanalah kita harus menuju. Akan tetapi, mengingat akan peristiwa di Xianyang, kita harus berhati-hati memasuki kota itu. Xiaobue maklum bahwa setelah mereka berdua mengacau di Xianyang sebelum pasukan Manchu tiba di sana, tentu mereka akan dimusuhi oleh tentara Sung, dan akan ditangkap oleh Bu Koksu karena dia telah membunuh Panglima Dampit. Maka ia mengangguk dan menyatakan setuju. Su Heng dan Nona Hu. Aku telah mendengar akan sepak terjang kalian di Xianyang. Bukankah engkau yang telah membunuh Panglima Dampit dan menimbulkan kekacauan di sana? Kalau benar demikian, amat berbahaya kalau kalian memasuki kota Xiangtan. Pula, bolehkah aku bertanya apa tujuan Nona pergi ke sana? Aku ingin mencari seseorang, urusan pribadi, tuako. Maaf, aku tidak dapat memberi penjelasan kepadamu. Suma Hoat mengangguk, kembali merasa kecewa akan tetapi tidak menyesal. Bahkan dia ingin sekali membantu Nona ini karena dia dapat merasa bahwa tentu ada rahasia yang mengganggu hati Nona ini. Dia akan diam-diam menyelidiki dan kalau perlu melindungi dan membantu Nona yang telah menjatuhkan hatinya ini. Kalau begitu aku setuju dengan pendapat Ji Su Heng. Lebih baik berangkat besok pagi, dan sedapat mungkin memasuki kota di waktu malam, menyelinap di antara kaum pengungsi sehingga tidak akan mudah dikenal. Xiaobue makin suka kepada pemuda ini. Seorang yang jujur, ramah, sopan dan tahu diri sehingga tidak terus bertekad mengetahui rahasia orang bahkan dapat menghargai dan memaklumi rahasia orang. Sumatwako, aku pernah mendengar nama besar seorang Panglima Sung yang bernama Sumakiat. Tidak tahu apakah persamaan Shi antara Tuako dan dia berarti ada hubungan keluarga. Kembali Sumahoat terkejut, akan tetapi dia dapat menekan hatinya dan tidak memperlihatkan pada wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, kebetulan sekali aku adalah putranya, Nona. Oh. Xiaobue tak dapat menyembunyikan kekagetannya. Untung dia dapat menahan kemarahannya dengan pendapat bahwa pemuda ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan Sumakiat.
Buktinya, pemuda ini tidak mengenalnya dan agaknya tidak tahu menahu tentang perbuatan jahat ayahnya yang telah mengakibatkan kematian Hu Teksan dan Menteri Kam Leong. Betapapun juga, sukar baginya untuk dapat duduk semeja lagi dengan putra musuh besarnya, maka ia lalu bangkit dan berkata, "Supek, aku ingin mengasuh dulu. Besok pagi-pagi kita melanjutkan perjalanan." Kepada Sumahoat dia hanya menjurat tanpa memandang wajahnya, kemudian meninggalkan mereka dan pergi memasuki kamarnya di mana dia duduk dan mengatur pernapasan untuk menekan hatinya yang menggelora karena marah. Dia dapat menyabarkan hatinya ketika mengingat betapa Sumahoat adalah seorang laki-laki yang baik, tidak seperti ayahnya. Dia tidak akan mencontoh sucinya, yang membawa-bawa dendam kepada seluruh keluarga, bahkan bangsa. Tidak, dendamnya hanya tertuju kepada Sumakiat, dia tidak akan memusuhi Sumahoat yang sedikit banyak telah menarik hatinya. Sumahoat merasa heran akan sikap gadis itu, akan tetapi dia tidak menduga sama sekali akan isi hati Xiao Bue. Dia melanjutkan bercakap-cakap dengan suhengnya, dan di pihak Choa Lengbu, dia sama sekali tidak mengenal siapa adanya sutenya ini. Puluhan tahun dia menyembunyikan diri, mengasingkan diri dan tidak pernah tahu akan keadaan dunia ramai. Tentu saja dia tidak tahu akan sepak terjang Sumakiat, bahkan dia tidak tahu bahwa sutenya ini adalah Jehuasian, karena nama Jehuasian pun belum pernah didengarnya. Dia hanya merasa kagum kepada sutenya yang selain memiliki kepandaian lebih tinggi daripadanya, juga ternyata putra seorang Panglima Sung. Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.